Cerita lucu Abu Nawas ketika disuruh mengambil mahkota dari surga. Pada suatu ketika, Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya dengan maksud yang sangat aneh dan unik. "Abu Nawas," ujar sang Khalifah, "aku ingin kamu melakukan tugas yang sangat istimewa. Kamu harus pergi ke surga dan mengambil mahkota dari sana." Abu Nawas terkejut mendengar permintaan aneh ini. "Tuan yang mulia," katanya, "mengambil mahkota dari surga adalah tugas yang mustahil. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke sana?" Namun, Khalifah tetap bersikeras. "Jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tapi jika gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas berpikir keras. Ia tahu bahwa surga adalah tempat yang suci dan tidak bisa diakses oleh manusia biasa. Namun, ia juga tidak ingin mengecewakan Khalifah. Dengan cerdik, ia merencanakan sebuah trik. Ia pergi ke pasar dan membeli sebuah mahkota palsu yang berkilauan. Kemudian, ia kembali ke istana dan menyerahkan mahkota palsu itu kepada Khalifah. "Inilah mahkota dari surga, Tuan," ucap Abu Nawas dengan wajah serius. Khalifah Harun al-Rasyid melihat mahkota palsu itu dengan penuh kagum. "Benar-benar luar biasa," katanya. "Kamu memang orang yang cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Tuan. Tapi sebenarnya, mahkota yang sejati ada di dalam hati orang yang beriman. Itulah mahkota yang sebenarnya." Khalifah mengangguk. "Kamu benar, Abu Nawas. Kecerdasanmu tidak hanya ada di otak, tapi juga di hatimu." Dan sejak itu, Abu Nawas dihormati sebagai orang yang bijaksana dan cerdik. Ia tidak hanya berhasil mengelabui Khalifah, tetapi juga memberikan pesan moral yang dalam kepada semua orang. Kebijaksanaan dan keimanan lebih berharga daripada mahkota apapun di dunia ini. Setelah berhasil mengelabui Khalifah dengan mahkota palsu, Abu Nawas menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Orang-orang mulai menghormatinya sebagai seorang yang cerdik dan bijaksana. Namun, ada satu orang yang tidak senang dengan kecerdikan Abu Nawas, Ibunda Khalifah. Ibunda Khalifah merasa bahwa Abu Nawas telah mempermainkan anaknya. Ia memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Abu Nawas. Suatu hari, ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kamu menikahi putriku." Abu Nawas terkejut. "Tuan putri adalah seorang putri yang cantik dan mulia. Bagaimana mungkin aku, seorang hamba biasa, bisa menikah dengannya?" Ibunda Khalifah tersenyum. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku tahu bahwa kamu adalah seorang yang cerdik. Kamu hanya perlu menjalani beberapa ujian." Abu Nawas setuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Ibunda Khalifah. Ia harus melewati 3 ujian yang sulit. 1. Ujian kebijaksanaan. Abu Nawas harus memberikan solusi untuk masalah yang rumit dalam waktu singkat. Ia berhasil dengan brilian, membuat Ibunda Khalifah terkesan. 2. Ujian keberanian. Abu Nawas harus menghadapi seekor singa yang marah. Dengan tenang, ia berbicara pada singa tersebut dan berhasil menenangkannya. 3. Ujian kesabaran. Abu Nawas harus menunggu di bawah terik matahari selama 1 hari penuh tanpa makan dan minum. Ia bertahan dengan sabar dan tidak mengeluh. Setelah melewati ketiga ujian tersebut, Abu Nawas diizinkan untuk menikahi putri Khalifah. Pernikahan mereka meriah dan dihadiri oleh seluruh kerajaan. Abu Nawas dan putri Khalifah hidup bahagia selamanya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ibunda Khalifah sebenarnya adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia ingin memberikan pelajaran kepada semua orang tentang arti sebenarnya dari kebijaksanaan.
keberanian, dan kesabaran. Dan sejak itu, Abu Nawas tidak pernah lagi mengelabui orang dengan cara yang tidak jujur. Ia menjadi lebih bijaksana dan memahami bahwa kecerdikan sejati tidak hanya berbicara tentang trik dan tipu daya, tetapi juga tentang integritas dan kebaikan hati. Cerita tentang Abu Nawas yang disuruh mengambil mahkota dari surga mengandung beberapa makna yang menarik. 1. Kecerdikan dan kebijaksanaan. Abu Nawas adalah tokoh yang cerdik dan pandai dalam menghadapi situasi yang sulit. Namun, cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan sejati tidak hanya berbicara tentang trik dan tipu daya, tetapi juga tentang kebijaksanaan. Kecerdikan tanpa kebijaksanaan bisa berbahaya dan merugikan. 2. Integritas dan kejujuran. Meskipun Abu Nawas berhasil mengelabui khalifah dengan mahkota palsu, ia juga memberikan pesan moral yang dalam. Integritas dan kejujuran lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Abu Nawas belajar bahwa kecerdikan sejati juga melibatkan integritas dan kebaikan hati. 3. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kecerdikan dan keuntungan pribadi, tetapi juga pada nilai-nilai moral. Kita harus berpikir tentang akibat dari tindakan kita dan mempertimbangkan integritas serta kebaikan hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi, makna cerita ini adalah bahwa kecerdikan sejati tidak hanya berbicara tentang trik dan tipu daya, tetapi juga melibatkan integritas, kebijaksanaan, dan kebaikan hati. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk menjadi orang yang bijaksana dan jujur dalam setiap tindakan kita. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang pujangga cerdas dari Arab, dikenal luas karena kejenakaan dan kecerdasannya. Kisah-kisahnya telah menjelajah jauh dari Arab hingga ke Nusantara, dan namanya bahkan muncul beberapa kali dalam cerita 1001 Malam. Ia bukan hanya seorang penyair, tetapi juga seorang pelawak yang mampu membuat siapa saja tertawa terbahak-bahak mendengar kisahnya. Berikut adalah salah satu cerita tentang kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas, yang berjudul Teka-teki di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu hari, sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Beberapa di antaranya berteriak dan menuntut agar Abu Nawas ditangkap. Mereka mengaku bahwa Abu Nawas telah mencuri sesuatu yang sangat berharga. Khalifah yang penasaran memanggil Abu Nawas ke hadapannya. "Abu Nawas," kata Khalifah, "apakah benar kamu telah mencuri barang berharga?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ya, oh Khalifah. Saya telah mencuri sesuatu yang sangat berharga." Khalifah bertanya, "Apa yang kamu curi?" Abu Nawas menjawab, "Saya telah mencuri hati seorang wanita yang sangat cantik." Khalifah terkejut, "Bagaimana kamu bisa mencuri hati seseorang?" Abu Nawas tersenyum cerdik, "Sangat mudah, oh Khalifah. Saya hanya perlu berbicara dengan dia, menghiburnya saat dia sedih, dan membuatnya tertawa saat dia bahagia. Dengan begitu, hatinya pun menjadi milik saya." Khalifah tertawa, "Abu Nawas, kamu memang cerdik dan bijaksana. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasanmu." Setelah Khalifah Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, dia memutuskan untuk memberikan tugas baru kepada pujangga cerdik itu. "Abu Nawas," kata Khalifah, "aku ingin kamu menyelesaikan teka-teki ini. Jika kamu berhasil, aku akan memberikan hadiah yang berlimpah." Abu Nawas mengangguk dan dengan penuh perhatian mendengarkan teka-teki yang diberikan oleh Khalifah. Di tengah padang pasir yang luas, ada sebuah oase yang indah. Di oase itu terdapat sebuah sumur yang sangat dalam. Sumur itu memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, namun,
ada satu masalah, pintu masuk dan pintu keluar terletak di sisi yang berbeda dari sumur tersebut. Khalifah tersenyum. Abu Nawas, bagaimana caranya seseorang bisa masuk ke dalam sumur dan keluar dari sumur tanpa harus memanjat atau berenang? Abu Nawas berpikir sejenak. Dia tahu bahwa Khalifah tidak akan memberikan tugas yang mudah. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan bijaksana. "Oh Khalifah, jawabannya adalah bayangan. Seseorang bisa masuk ke dalam sumur melalui pintu masuk, dan kemudian keluar dari sumur melalui pintu keluar dengan hanya mengikuti bayangan yang terbentuk di dalam sumur." Khalifah terkesan. "Benar sekali, Abu Nawas. Kecerdasanmu memang luar biasa. Berdasarkan jawaban ini, aku akan memberikan hadiah yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh Khalifah, hadiah terbesar bagiku adalah bisa terus menghibur hati Anda dengan cerita-cerita jenaka." Khalifah tertawa dan memberikan hadiah berupa emas dan permata kepada Abu Nawas. Sejak itu, Abu Nawas semakin terkenal sebagai pujangga cerdik yang selalu menemukan solusi cerdas dalam setiap situasi. Makna cerita ini mengajarkan kita beberapa hal yang berharga. 1. Kecerdasan kreatif. Abu Nawas menunjukkan kecerdasan kreatif dengan menjawab teka-teki Khalifah. Dia tidak hanya berpikir konvensional, tetapi melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Kecerdasan sejati melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang tidak biasa. 2. Ketajaman berpikir. Abu Nawas mampu memecahkan masalah yang sulit dengan cepat dan tepat. Dia tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir analitis. Ketajaman berpikir adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup. 3. Kebijaksanaan. Meskipun Abu Nawas seringkali berkelakar, dia juga tahu kapan harus serius. Dia menghargai kesempatan yang diberikan oleh Khalifah dan memberikan jawaban yang bijaksana. Kebijaksanaan melibatkan penggunaan pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan yang tepat. 4. Empati dan pengertian. Abu Nawas mengerti bahwa hati seseorang adalah sesuatu yang berharga. Dia menggunakan kata-kata dengan bijaksana untuk menggambarkan bagaimana dia mencuri hati seorang wanita. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memahami perasaan orang lain dan berbicara dengan penuh empati. Cerita ini mengajarkan kita tentang kecerdasan, ketajaman berpikir, dan kebijaksanaan Abu Nawas. Meskipun dia seringkali berkelakar, dia juga memiliki kemampuan untuk memecahkan teka-teki yang sulit. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan berpikir kreatif dan melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Dan cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kisah selanjutnya. Cerita lucu Abu Nawas saat mabuk. Suatu hari, Abu Nawas sedang berpesta di sebuah rumah minum. Ia telah meminum beberapa gelas arak dan merasa semakin bersemangat. Di tengah kerumunan, ia melihat seorang pria yang tampak sangat serius dan tegang. Abu Nawas, yang sudah cukup mabuk, mendekati pria itu dengan langkah goyah. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Hei, sahabat, kenapa wajahmu begitu serius? Mari kita bersenang-senang." Pria itu menatap Abu Nawas dengan tajam. "Aku bukanlah orang yang suka bersenang-senang," katanya dengan nada tegas. Abu Nawas tertawa. "Ah, jangan begitu. Kita hidup hanya sekali. Ayo, mari kita minum bersama." Pria itu menolak dengan tegas. "Aku tidak minum alkohol. Aku hanya ingin duduk di sini dengan tenang." Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Baiklah, baiklah. Tapi tahukah kamu, ada pepatah bijak tentang minum.
Pria itu menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran. Apa pepatah itu? Abu Nawas dengan penuh semangat berkata, pepatah mengatakan, arak adalah teman yang setia. Ia selalu ada di saat senang dan susah. Nah, apa pendapatmu tentang itu? Pria itu menggelengkan kepala. Aku tidak setuju. Arak bukan teman setia. Ia hanya akan membuatmu mabuk dan bodoh. Abu Nawas tertawa keras. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku bahagia dan ceria karena arak. Ayo, coba minum 1 gelas. Pria itu tetap bersikeras menolak. Aku lebih suka minum madu. Madu adalah teman yang sejati. Ia memberikan manfaat bagi tubuh dan jiwa. Abu Nawas mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah. Tapi ingat, jangan pernah mengecoh monyet dengan madu. Mereka bisa sangat cerdik. Pria itu mengangguk setuju. Terima kasih atas nasihatnya, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar. Sekarang, mari kita bernyanyi. Siapa tahu, kita bisa menemukan syair-syair indah di antara gelas-gelas kita. Dan begitulah, Abu Nawas dan pria itu duduk bersama, menyanyikan syair-syair lucu, sambil menikmati malam yang mabuk dan penuh tawa. Setelah Abu Nawas dan pria yang suka madu itu berbicara tentang teman sejati, Abu Nawas merasa semakin mabuk. Ia memutuskan untuk mencari hiburan lain. Ia melihat seorang penjual kacang yang sedang sibuk menghitung uang di sudut ruangan. Abu Nawas dengan langkah goyah mendekati penjual kacang. Hei, sahabat, bagaimana jika kita bertukar peran? Aku akan menghitung kacangmu, dan kamu bisa minum arakku. Penjual kacang menatap Abu Nawas dengan heran. Apa maksudmu? Abu Nawas tertawa. Kita bisa membuat perjanjian. Aku akan menghitung kacangmu dengan cermat, dan kamu harus minum 1 gelas arak setiap kali aku menemukan kacang yang rusak. Penjual kacang menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih. Aku tidak minum arak. Abu Nawas semakin semangat. Baiklah. Bagaimana kalau kita mengganti arak dengan madu? Setiap kali aku menemukan kacang yang rusak, kamu harus minum 1 sendok madu. Penjual kacang masih ragu. Apa untungnya bagiku? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, jika aku menemukan kacang yang rusak, kamu akan mendapatkan manfaat dari madu yang sehat. Dan jika aku tidak menemukan kacang yang rusak, aku akan senang karena berhasil menghitung dengan baik. Penjual kacang akhirnya setuju. Ia memberikan Abu Nawas seember kacang dan sebotol madu. Abu Nawas mulai menghitung kacang satu persatu dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ia menemukan kacang yang rusak, penjual kacang harus minum 1 sendok madu. Namun, ada satu masalah. Abu Nawas terlalu mabuk untuk menghitung dengan benar. Ia sering salah menghitung dan menuduh kacang yang sebenarnya baik-baik saja sebagai kacang rusak. Penjual kacang hanya bisa tersenyum dan minum madu dengan sabar. Dan begitulah, Abu Nawas dan penjual kacang menghabiskan malam dengan tertawa, menghitung kacang, dan minum madu. Keduanya belajar bahwa persahabatan bisa terjadi di antara orang-orang yang berbeda, bahkan saat mabuk dan dalam keadaan lucu. Cerita ini mengandung beberapa pesan dan makna yang bisa kita ambil. 1. Kecerdikan dan kekonyolan. Abu Nawas, meskipun mabuk, tetap menunjukkan kecerdikan dan kekonyolannya. Kita bisa belajar bahwa terkadang humor dan kecerdasan bisa mengubah suasana hati dan menghubungkan orang-orang yang berbeda. 2. Persahabatan. Meskipun Abu Nawas dan pria penjual kacang memiliki pandangan hidup yang berbeda, mereka tetap bisa bersenang-senang bersama. Persahabatan bisa terjadi di antara orang-orang yang berbeda, asalkan ada saling pengertian dan keberagaman. 3. Kesederhanaan. Setelah taubat,
Abu Nawas memilih hidup sederhana. Ia tidak lagi tergoda oleh kenikmatan duniawi. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai hal-hal sederhana dan tidak terlalu terikat pada materi. 4. Kesalahan dan pengampunan. Abu Nawas mengakui kesalahannya dan bertaubat. Kita bisa belajar bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi yang penting adalah kemauan untuk memperbaiki diri dan memohon pengampunan. 5. Kreativitas dalam mengatasi masalah. Abu Nawas dengan cerdik mengganti arak dengan madu dalam permainan menghitung kacang. Ini mengajarkan kita untuk berpikir kreatif dan fleksibel dalam menghadapi situasi. Jadi, cerita ini mengajarkan kita tentang persahabatan, kesederhanaan, pengampunan, dan kreativitas.